Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian, kelas perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi tentang apa itu perilaku organisasi dan mengapa perilaku organisasi itu penting bagi sebuah organisasi. Tetapi sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok satu. Yang pertama, Fauzi Ramadan, Fauzi Ramadhani dengan NPM belakang 01. Yang kedua, Ahmad Haris Renafi, NPM belakang 04. Yang ketiga, Aiman Maksima Alfariji, NPM belakang 013. Yang keempat, M. Rizky Ramadan, NPM belakang 026. Kelima, Fakinu Zakwan dengan NPM belakang 043. Materi pertama, pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengeksplorasi perilaku dan interaksi individu serta kelompok dalam suatu lingkungan organisasi. Bidang ini mengkaji bagaimana orang bertindak dan berperilaku dalam organisasi, bagaimana mereka saling mempengaruhi, dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja dan efektivitas. Selanjutnya, perilaku organisasi terbagi menjadi beberapa bagian pembahasan yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, perilaku individu. Area ini berfokus pada pemahaman sikap, nilai, sifat, kepribadian, persepsi, motivasi, dan emosi individu. Dalam konteks organisasi, hal ini mengkaji bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku, keputusan kerja, kinerja, dan kesejahteraan secara keseluruhan seorang individu. Kedua, perilaku kelompok. Perilaku kelompok mengeksplorasi dinamika tim dan kelompok dalam organisasi, mengkaji topik-topik seperti pembentukan kelompok, pola komunikasi, gaya kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, resolusi konflik, dan kolaborasi. Ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi mengacu pada bagaimana sebuah organisasi dirancang dan mengeksplorasi aspek-aspek seperti hierarki, pen, tentang kendali, sentralisasi versus desentralisasi, dan hubungan pelaporan formal. Selanjutnya, 4. Budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, keyakinan, norma, dan praktik bersama yang membentuk perilaku dan sikap individu dalam suatu organisasi. Budaya mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi, mengambil keputusan, dan menanggapi tanggapan. Kelima, kepemimpinan dan manajemen. Area ini berfokus pada peran para pemimpin dan manajer dalam mempengaruhi perilaku, motivasi, dan kinerja karyawan. Hal ini mengeksplorasi gaya kepemimpinan yang berbeda, pendekatan pengambilan keputusan, dinamika kekuasaan, dan keterampilan yang diperlukan untuk manajemen yang efektif. 6. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM berkaitan dengan menarik, menyeleksi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan. Hal ini mencakup area-area seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, dan hubungan karyawan. Ketujuh, perubahan dan pengembangan organisasi. Konten ini berfokus pada mengelola perubahan organisasi seperti merger, akuisisi, dan restrukturisasi. Hal ini mengeksplorasi proses yang terlibat dalam memfasilitasi perubahan, mengelola resistensi, dan menerapkan inisiatif pengembangan organisasi yang sukses. Oke, berikutnya ada manfaat perilaku organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan, memahami perilaku organisasi, membantu manajer dan pemimpin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Dengan mempelajari perilaku individu dan kelompok, organisasi dapat menerapkan strategi untuk meningkatkan desain pekerjaan, keterlibatan karyawan, dan kerja tim yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan kinerja. Berikutnya yang kedua, kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Perilaku organisasi
memberikan wawasan tentang gaya kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan pola komunikasi. Dengan mempelajari aspek-aspek ini, manajer dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif, memupuk hubungan positif dengan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya yang ketiga ada kerja tim dan kolaborasi yang efektif. Perilaku organisasi mengeksplorasi dinamika kelompok, kerja tim, dan pola komunikasi. Memahami faktor-faktor ini membantu organisasi memupuk budaya kolaboratif, memfasilitasi kerja tim yang efektif, dan mengelola konflik. Dengan mempromosikan dinamika kelompok yang positif, organisasi dapat mencapai tingkat kreativitas, pemecah masalah, dan inovasi yang lebih tinggi. Yang keempat ada dinamika organisasi. Perilaku organisasi membantu organisasi memahami dan mengelola budaya mereka. Budaya yang kuat dan positif berkontribusi pada keterlibatan, loyalitas, dan komitmen karyawan. Selain itu, mempelajari perilaku organisasi, membekali organisasi dengan pengetahuan dan untuk mengelola perubahan organisasi secara efektif, mengurangi resistensi, dan mendorong adaptasi yang sukses terhadap keadaan baru. Yang kelima ada akuisisi dan retensi talenta. Pengetahuan tentang perilaku organisasi membantu dan menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Organisasi yang memiliki lingkungan kerja positif, menawarkan peluang pengembangan, dan menghargai kesejahteraan karyawan lebih cenderung dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Pada poin yang selanjutnya yaitu poin nomor 6, resolusi konflik dan hubungan karyawan. Konflik tidak dapat dihindari dalam organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, manajer dan pemimpin dapat mengembangkan keterampilan dalam resolusi konflik dan hubungan karyawan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangani konflik secara konstruktif, meningkatkan komunikasi, dan mempertahankan lingkungan kerja yang positif. Pada poin nomor 7 yaitu kinerja dan kesuksesan organisasi. Pada akhirnya, perilaku organisasi akan berdampak pada kinerja dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku individu dan kelompok, organisasi dapat menyelaraskan praktik dan strategi mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkinerja tinggi dan berkembang. Lalu di sini adalah contoh pada dunia nyata, yaitu pada perusahaan Google. Google terkenal dengan budaya yang inovatif dan berpusat pada karyawan. Perusahaan ini menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk mempelajari perilaku organisasi, guna menciptakan lingkungan kerja positif yang mendukung kesejahteraan, kolaborasi, dan kreativitas karyawan. Google menawarkan banyak tunjangan dan manfaat, seperti jam kerja fleksibel, fasilitas rekreasi di lokasi, dan peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional. Dengan memahami perilaku organisasi, Google telah mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik, memupuk budaya inovasi dan kerja tim, serta mempertahankan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi. Hal ini telah berkontribusi pada kesuksesan Google sebagai perusahaan teknologi terkemuka. Selanjutnya, yang kedua adalah Southwest Airlines. Southwest Airlines menekankan pentingnya perilaku organisasi untuk menciptakan budaya organisasi yang unik dan berkinerja tinggi. Perusahaan ini menghargai karyawannya dan berfokus pada kerja tim, komunikasi terbuka, dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Southwest Airlines secara aktif mempelajari perilaku organisasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan, kepuasan kerja, dan layanan pelanggan. Dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan, memberikan peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan, serta menumbuhkan rasa memiliki, Southwest Airlines secara konsisten diakui sebagai pemimpin industri dalam layanan pelanggan dan kepuasan karyawan. Kedua contoh ini menyoroti bagaimana mempelajari perilaku organisasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan budaya organisasi yang unik dan sukses, menyelaraskan perilaku karyawan dengan nilai-nilai perusahaan, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perilaku organisasi adalah sistem masukan, proses, dan keluaran yang penting bagi organisasi.
organisasi dan orang-orang yang membuatnya dapat menggunakan praktik berbasis bukti ini untuk menjadi lebih produktif, efisien, dan lebih sehat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.